Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Mari kita ulas kembali pelajaran pesawat sederhana yang sudah kita pelajari kemarin. Yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Ya, tuas atau pengungkit. Di dalam tuas atau pengungkit nanti kita akan mengenal yang namanya lengan beban, ya, lengan beban, kemudian lengan kuasa, kemudian titik tumpu, ya, ini titik tumpu, kemudian titik beban, ya, di sini titik beban, kemudian di sini adalah titik kuasa, ya, di sini adalah titik kuasanya. Nah, yang perlu kita ingat dari tuas atau pengungkit itu adalah yang pertama lengan kuasa. Kalau titik tumpu insya Allah semuanya udah tahu ya, titik tumpu adalah tempat benda itu menumpu atau tempat tumpuan, ya. Kemudian yang kita perlu ingat adalah titik tumpu letaknya itu nggak selalu di tengah kalau untuk tuas atau pengungkit, tetapi titik tumpu itu adalah tempat untuk tumpuan. Kemudian yang kedua ada titik kuasa. Titik kuasa itu adalah tempat tangan kita memberikan gaya atau tempat tangan kita bekerja, ya, tempat tangan kita bekerja, ya. Kemudian yang ketiga adalah titik beban, ya, titik beban di mana beban itu diletakkan, maka di situ adalah titik bebannya. Nah, yang sangat perlu kita perhatikan adalah yang keempat itu adalah lengan kuasa, ya. Lengan kuasa itu diukur dari titik tumpu sampai titik kuasa, ya, titik tumpu sampai titik kuasa. Dari mana? Oh, ini titik tumpunya di sini, kemudian titik kuasanya di sini, ya. Berarti antara F sampai tumpuan ini maka disebut LK, ya, lengan kuasa, ya. Kemudian kalau lengan beban bagaimana? Kalau lengan beban adalah dari titik tumpu sampai titik beban, gitu ya, titik beban. Nah, ini bebannya ada di sini, kemudian titik tumpunya ada di sini. Berarti jarak antara titik tumpu sampai titik beban itu adalah lengan beban. Nah, bagaimana kalau dengan katrok tuas jenis lain? Jadi tuas itu kan dibagi menjadi 3, ya. Tuas jenis pertama yaitu yang titik tumpunya di tengah, kemudian tuas jenis kedua titik tumpunya ada di pinggir, yang berada di tengah adalah beban, ya, antara beban, ya, yang di tengah beban. Kalau yang pertama itu yang di tengah tumpu, kemudian yang kedua yang di tengah beban, kemudian kalau jenis ketiga yang di tengah adalah kuasa, ya. Jadi tumpu berada di antara gaya kuasa dan gaya beban. Tumpu berada di antara kuasa dan beban. Kemudian kalau yang kedua itu beban berada di antara kuasa dan tumpu. Kemudian kalau kuasa itu antara beban dan tumpu. Nah, kalau ini tadi LKLB-nya kita tahu, ya, titik tumpu sampai beban ini LB, kemudian titik tumpu sampai titik kuasa ini LK, lengan kuasa, ya. Sedangkan di sini bagaimana? Titik gaya bebannya di sini, titik bebannya di sini. Maka antara titik beban sampai titik tumpu itu LB-nya di sini, tapi untuk gaya kuasanya dari sini, ya, dari sini sampai sini, sehingga ini lengan kuasa. Kemudian yang jenis ketiga itu karena dia kuasanya yang di tengah, maka dari titik kuasa sampai titik tumpu itu adalah LK, kemudian dari beban sampai tumpuan itu adalah LB. Nah, terus bagaimana mengoperasikan rumusnya, ya? Rumus di tuas atau pengungkit itu KM sama dengan LK per LB sama dengan W per F, ya. Atau boleh juga ditulis dengan KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB, ya. Nah, ini mengoperasikannya itu adalah kalau kita mencari keuntungan mekanis dari tuas, KM sama dengan LK per LB
atau KM sama dengan W per F. Ya, pilih salah satu. Kalau yang diketahui gaya dan beban maka rumusnya ini. Tapi kalau yang diketahui adalah lengan kuasa dan lengan beban maka yang pakai rumus ini. Nah, kalau misalkan ada soal yang dicari adalah berapakah gaya yang diperlukan gitu ya, maka kita pakai rumusnya W per F sama dengan LK per LB itu dikalikan silang ya, perkalian silang sehingga didapat W kali LB sama dengan F kali LK. Sehingga kalau yang dicari adalah gaya, maka yang pindah ruas adalah LK. Karena di sini perkalian pindah ruas jadi pembagi. Maka F sama dengan W kali LB dibagi LK. Ya, ini ketemu rumus yang pertama. Ya. Kemudian untuk kalau yang dicari ini adalah W-nya, maka yang pindah ruas adalah LB. Ingat, perkalian pindah ruas menjadi pembagi, maka W sama dengan F kali LK dibagi LB. Ya. Ini adalah yang kedua. Nah, kemudian kalau kita mencari LB-nya, maka yang pindah ruas adalah W. Ya, berarti LB sama dengan F kali LK, ya kan, dibagi dengan W. Nah, ini kita ketemu rumus yang ketiga dari tuas. Kemudian kalau yang dicari LK, maka yang pindah ruas F. Nah, maka LK sama dengan W kali LB dibagi dengan F. Nah, ini ya. Ini rumus yang keempat. Ini adalah tuas ya. Jadi ini adalah tuas. Kita bisa mendapatkan 4 rumus. Yang pertama untuk mencari F-nya, yang kemudian untuk mencari W-nya, kemudian untuk mencari LB atau LK.